dari tiap sektor. Dan yang Anda bisa lihat di sini adalah satu gambaran melihat kekuatan dan tantangan dan potensi kelemahan di Indonesia untuk 10 subsektor dari berbagai macam faktor. Jadi yang paling penting di sini adalah di banyak area Indonesia sudah cukup positif dan beberapa situasi sangat positif, tapi di beberapa area itu masih rata-rata dan situasinya agak positif. Dan itu skor-skor 3 gambarkan. Jadi sebenarnya itu bukan yang buruk, tapi seperti yang kita dengar dari pembicara sebelumnya, yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa Indonesia tidak bisa menarik investor secara isolasi. Kita berkompetisi dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan pasar-pasar di negara lainnya. Indonesia tidak hanya menjadi tolak ukur untuk ASEAN saja. Kalau kita memikirkan konteks Asia yang lebih besar, ada pasar-pasar emerging lainnya yang lebih besar, seperti India, di mana tawaran Indonesia harus di benchmark dengan India. Jadi gambaran besarnya cukup positif dan membaik, terlepas dari tantangan-tantangan yang kita lihat di beberapa area, entah itu lingkungan regulasi, saya akan bahas lebih di slide-slide berikutnya, tapi juga kemampuan SDM domestik. Mohon Del untuk memotong. Bolehkah jelaskan slide sebelumnya? Slide sebelumnya? Ya. Coba jelaskan yang pertama. Apa maksud warna coklat dan warna hijau? Jadi toko elektronik ini adalah peritel atau toko elektronik seperti Electronic City dan toko-toko lainnya. Karena ini merupakan salah satu dari 10 subsektor. Tapi dari analisis kami, ini adalah sektor yang paling lemah. Ini adalah sektor berdasarkan analisis kami tidak memberikan manfaat bagi Indonesia dibandingkan dengan subsektor-subsektor lainnya. Kita membahas peritel ya, bukan pabrik, bukan manufaktur, bukan pusat studi dan pengembangan, atau investasi-investasi nilai tambah lainnya yang Indonesia coba tambahkan, yang mana bisa memberikan manfaat kepada subsektor lainnya. Jadi hanya untuk menekankan ada beberapa titik kelemahan, tapi ada kekuatan yang saya akan uraikan dalam slide-slide berikutnya. Tapi kalau kita melihat, misalkan mendorong ekspor, yang merupakan matriks yang warna merah ya, kabel, energi komunikasi, ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar kepada ekspor. Kalau kita bahas mengenai alih teknologi berdasarkan FDI atau penanaman modal asing, semikonduktor bisa memberikan manfaat yang sangat kuat dalam hal alih teknologi bagi Indonesia. Kalau kita coba lihat daya tarik, kalau kita melihat potensi pasar domestik dan internasional, dan kalau kita lihat subsektor, maka peralatan komunikasi menjadi yang paling tinggi, karena kita dengar dari Indonesia dan internasional, market demand untuk peralatan-peralatan komunikasi seperti yang kita miliki gunakan sekarang, dan demand peralatan komunikasi sangat tinggi di Indonesia, karena ada, saya bisa bilang Indonesia yang sangat kuat sosial medianya. Jadi peta ini menunjukkan di mana kekuatan kelemahan itu berada. Dan dengan izin Anda, Pak Marolop, saya akan uraikan beberapa kekuatan dan kelemahan dan tantangan dalam slide-slide berikutnya. Boleh ya, Pak? Ya, silakan, silakan. Jadi heat map itu kemudian dikonversi ke scatter plot seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau kita lihat skor-skor dalam hal daya tarik, dalam hal manfaat, gambaran besarnya untuk 9 dari 10 subsektor itu entah sangat positif atau cukup positif. Jadi pada dasarnya kita memutuskan untuk melihat atau mengklasifikasikan yang lebih positif menjadi 2 tier. Tier 1 adalah subsektor prioritas yang Anda bisa lihat di sini. Dalam slide ini terdapat 5 subsektor prioritas, yaitu baterai, semikonduktor, komponen untuk audio dan video equipment, peralatan komunikasi, dan peralatan video audio. Dan ada juga subsektor potensi tinggi tier 2. Ini juga cukup positif, namun entah
tidak begitu memberikan manfaat, dan saya tekankan tidak begitu, atau jadi bukan tidak memberikan manfaat, tapi tidak begitu memberikan manfaat, atau tidak memberikan daya tarik. Jadi yang biru ini saling berdekatan titik-titiknya ya. Jadi yang saya ingin tekankan, kita harus menetapkan sektor prioritas yang masih bisa dikelola. Karena BKPM mengelola sektor-sektor bukan hanya elektronik. Jadi praktek-praktek terbaik dalam promosi investasi, kita bilang kita harus memilih sektor-sektor yang bisa dikelola supaya efektif dalam upaya kita untuk mempromosikannya. Enggak berarti sektor lain tidak penting, tapi harus ada penetapan prioritas. Dan itu kemudian masuk ke butir berikutnya, yaitu tier 1 dan tier 2. Itu bukanlah sesuatu yang permanen dan bukanlah sesuatu yang 100% fix. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan jumlah subsektor prioritas yang bisa dikelola dengan baik untuk mempromosikan. Dan kita juga bilang bahwa subsektor tier 2 juga memiliki potensi yang tinggi, namun ada isu yang perlu diatasi dulu, dan saya akan jelaskan apa isu-isu tersebut. Atau manfaatnya tidak sekuat dibandingkan dengan subsektor prioritas. Jadi itu adalah hasil utama. Kita tidak hanya ingin membahas hasil dari studi, tapi kita ingin apa sih makna hasil-hasil itu dan apa temuan-temuan utama dari studi ini. Jadi dalam hal manfaat bagi Indonesia, alih teknologi dan pengetahuan dan potensi untuk linkage domestik menjadi dua faktor paling kuat kalau kita melihat semua 10 subsektor. Dan kontribusi penanaman modal asing kepada pertumbuhan ekonomi dan untuk mendorong ekspor yang sangat relevan dalam sesi ini itu cukup tinggi atau sangat tinggi di seluruh subsektor. Namun demikian, banyak subsektor elektronik tradisional tidak cukup kuat ketika berurusan dengan penciptaan lapangan pekerjaan dalam hal kuantitatif. Enggak buruk, memang menciptakan lapangan pekerja, tapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan lebih besar dibandingkan subsektor lain di luar elektronik. Tapi bukan hanya sekedar jumlah pekerjaan, tapi lebih juga kepada kualitas pekerjaan yang dibuka. Dan kalau kita melihat dalam hal alih teknologi dan pengetahuan, elektronik itu sangat kuat untuk memberikan alih teknologi. Kita juga melihat analisis data, yaitu dari Financial Times, dan yang kita lihat adalah jenis aktivitas bisnis dari setiap subsektor lakukan ketika mereka membuat investasi ke 10 negara ASEAN. Dan dalam 10 tahun terakhir, kita bisa melihat pembagian antara jenis-jenis aktivitas ke setiap subsektor yang terlibat dari sudut pandang penanaman modal asing. Dan Anda bisa lihat di sini, di hijau tua, yang bagian bawah dari tiap diagram batang, Anda bisa melihat tingkatan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat alih teknologi, dan seperti lead bank, pendidikan dan edukasi, dan Anda bisa melihat kalau ya seperti yang Anda harapkan, jenis-jenis aktivitas itu bukanlah aktivitas yang paling umum atau yang paling lazim, tapi di beberapa area, misalkan untuk semikonduktor di sisi kanan, hampir 30% dari proyek-proyek PMA, penanaman modal asing, di ASEA untuk semikonduktor, itu adalah aktivitas yang sangat memberikan alih teknologi dan pengetahuan. Jadi ini penanaman modal asing yang berkualitas tinggi. Kalau Anda tambahkan, di atas itu, yaitu manufaktur yang mana melibatkan manufaktur yang advance, yang lanjut, dan investasi dalam aktivitas bisnis manufaktur, investasinya itu sangat padat. Jadi untuk baterai misalkan 83% dari proyek-proyek PMA itu jatuh ke aktivitas manufaktur. Kabel itu juga dalam padat untuk manufakturnya. Jadi maksud saya adalah, jadi jenis aktivitas yang Indonesia butuhkan bisa dipenuhi oleh subsektor yang ada. Beberapa mungkin lebih kecil, dan sebagai contoh kalau kita lihat peralatan komunikasi, kelompok-kelompok lain yang biasanya pemasaran dan penjualan merupakan faktor yang dominan, enggak berarti tidak ada penelitian dan pengembangan di dalam manufaktur lanjutan di ASEAN, tapi beberapa sektor mungkin lebih fokus kepada alih teknologi dan pengetahuan dibandingkan subsektor lainnya. Jadi ini hanya untuk memberikan perspektif mengenai kekuatan dari setiap subsektor dalam matriks ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekspor, terdapat pembagian yang serupa. Kalau kita lihat proyek-proyek PMA di ASEAN dalam 10 tahun terakhir,
dan dibagi menjadi pasar-pasar primer. Jadi apa maksudnya pasar? Warna biru itu adalah pasar global atau Asia Tenggara lainnya, atau yang orange itu pasar domestik. Maksudnya, proyek-proyek PMA yang masuk ASEAN itu adalah proyek-proyek yang didesain untuk fokus kepada ekspor atau didesain untuk hanya atau secara primer memenuhi pasar domestik di negara tempat mereka berinvestasi. Jadi sekali lagi, ada range, tapi sekali lagi semikonduktor adalah subsektor yang paling kuat dan ini berurusan dengan produk-produk antara atau komponen-komponen antara. Hampir 90% dari proyek-proyek PMA yang berbasis di salah satu 10 negara ASEAN itu sangat fokus kepada ekspor. Dan kita juga akan melihat dalam pasar-pasar ASEAN dan global. Dan beberapa seperti baterai, sebagian besar proyek-proyek PMA yang dalam subsektor baterai itu untuk memenuhi pasar domestik. Namun sekali lagi, bahkan dengan baterai, lebih dari sepertiga proyek-proyek PMA juga ditujukan untuk memenuhi pasar ekspor. Jadi orientasi terhadap ekspor itu cukup tinggi atau di beberapa subsektor sangat tinggi. Domestic linkages antara PMA dan UKM dan cukup kuat dan kita melihat rekam jejak yang cukup berhasil di banyak negara-negara ASEAN. Di Vietnam kita tahu di dalam peralatan audio dan video mereka memiliki UMKM domestik yang fokus kepada pembuatan materi plastik, pengemasan. Hampir 100 UMKM mensuplai Samsung. Di Malaysia mereka fokus kepada semiconductor, hubungan, dan di dalam subsektor semikonduktor itu baik. Jadi UMKM Malaysia itu bekerja sama dengan PMA dan UMKM itu juga berinvestasi ke luar negeri. Jadi ada contoh klasik antara industri yang bertumbuh dan kuat di Malaysia. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di kawasan ini, dan untuk konteks Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti LG Signifia, Sumitomo Wiring System, mereka memiliki rekam jejak atau komitmen untuk mencari barang-barang dari pemasok-pemasok domestik di Indonesia sebagai bagian dari rencana korporat mereka. Kita juga lihat negara-negara lain di ASEAN yang memanfaatkan apa yang disebut Investor Supplier Development Program, di mana pada dasarnya pemerintah dan sektor swasta, baik itu asing dan domestik, bekerja sama untuk memperkuat hubungan antara UMKM Indonesia dengan penanam modal asing. Banyak negara-negara melakukan hal ini seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina, dan menurut kami model seperti ini bisa direplikasikan di Indonesia juga. Jadi Investor Supplier Development Program itu cukup efektif di negara-negara dalam kawasan dan juga di negara-negara belahan dunia lainnya. Kalau kita melihat daya tarik kepada investor, market demand and potential atau potensi dan demand market bisa jadi yang faktor paling tinggi. Rejim fiskal juga mempengaruhi banyak subsektor dan juga lebih baik karena keluarnya Omnibus Law, maka ini meningkatkan daya tarik Indonesia. Untuk lingkungan regulasi dilihat sebagai tantangan, apalagi keharusan untuk SNI dan juga batasan import atau kuota import, dan bisa lebih baik, tapi inilah tantangan-tantangannya. Kemampuan domestik ini agak beragam hasilnya. Untuk beberapa sektor, ketersediaan mitra domestik, supplier domestik itu cukup kuat, seperti di peralatan audio dan video, di baterai, peralatan listrik, dan peralatan komunikasi. Ini lebih. Dan untuk yang lain, skor yang lebih lemah itu ada di semikonduktor dan peralatan rumah tangga. Slide berikutnya. Dan daya tarik kepada investor dalam hal sumber daya, daya tarik kepada investor dan dalam faktor keterampilan sumber daya ini membaik sejak dikeluarkannya Omnibus Law. Dan kita melihat perbaikan oleh program-program pemerintah dan juga sektor swasta mendorong on-job training dan merupakan hal yang baik. Saya sudah membahas mengenai biaya.
Dan kita bisa melihat Indonesia kinerjanya cukup baik ketika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lebih besar lainnya. Dan saya sebutkan sebelumnya, negara-negara ASEAN itu seperti India. Dan di sini kita melihat model yang dikembangkan oleh FDI Benchmark, sekali lagi dari Financial Times, yang membandingkan biaya tenaga kerja untuk pabrik manufaktur komponen elektronik. Jadi mereka menetapkan definisi mengenai apa pabrik manufaktur komponen elektronik, misalkan jumlah lapangan pekerjaan, jenis fungsi pekerjaan. Jadi mereka kemudian benchmark biaya totalnya dan rasio antara pegawai dan manajemen untuk menghasilkan biaya total. Dan kalau kita lihat, biaya untuk Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, entah itu untuk komponen elektronik atau untuk manufaktur elektronik konsumen. Jadi ada banyak pesan positif dari slide ini. Kita sudah dengar infrastruktur terus menjadi sebuah tantangan terkait dengan ketersediaan lahan dan lokasi. Namun kita juga mengetahui lokasi-lokasi baru seperti Batang itu menyambut pengembangan dan supaya tepat waktu selesainya itu merupakan faktor yang penting. Site-site existing lainnya juga penting seperti Batam, tapi itu lebih mahal dibandingkan lokasi-lokasi lainnya seperti Vietnam. Jadi untuk merangkum, perbaikan infrastruktur sangat penting untuk membuka daya saing Indonesia untuk mengundang investasi yang fokus kepada ekspor. Dan Indonesia terlepas daripada tantangan-tantangan di infrastruktur, kinerjanya cukup baik untuk matriks-matriks atau indikator-indikator infrastruktur lainnya. Kalau kita melihat indeks daya saing global forum ekonomik, Indonesia rankingnya 72, jadi di belakang Thailand dan Malaysia, tapi di atas Vietnam dan Filipina. Dan kalau kita melihat subpilar lainnya, Indonesia itu agak-agak di tengah. Kalau kita melihat kualitas administrasi lahan, Indonesia itu kinerjanya rata-rata dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi masih tetap di atas Vietnam dan Filipina. Tantangan bukanlah memang Indonesia tidak mendapatkan tidak memiliki peringkat tinggi untuk faktor-faktor tertentu, tapi juga bukan yang paling rendah. Dan saya sudah jelaskan mengenai perspektif investor. Saya ingin memberikan snapshot perspektif atau sudut pandang investor yang positif yang kami temui dalam studi ini, dan juga beberapa kekhawatiran sebelum saya mengundang Bapak Jerry Chen untuk share perspektif dia terhadap Indonesia dan apa yang dia lakukan sebagai perusahaan. Tapi sebelum masuk sana, saya ingin memberikan kutipan-kutipan perspektif yang positif. Ini adalah kutipan-kutipan yang menyebutkan hal-hal yang positif yang mereka lihat di Indonesia. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan dalam hal keterampilan tenaga kerja, tapi ada contoh-contoh seperti yang membeli Indonesia sebagai tempat untuk investasi karena kualitas SDM dan kompetensi dari SDM. Yang kutipan pertama, kalau di LG di kanan atas, kapasitas yang meningkat di lokasi Indonesia akan mengizinkan LG untuk memasuk konsumen-konsumen di Asia dan Australia. Ini adalah investasi yang mereka lakukan untuk fokus kepada ekspor. Jadi Anda bisa melihat kutipan-kutipan yang positif dari beberapa investor, baik investor yang sudah ada di sini, tapi juga investor-investor yang berencana untuk masuk ke pasar Indonesia. Tapi ada juga yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita lihat di kanan atas, ini kutipan yang sangat mengkhawatirkan. Saya tidak bisa bilang nama perusahaannya, tapi perusahaan yang sudah ada di Indonesia dan fokus kepada industri elektronik. Dia bilang, setiap kali kita berencana untuk ekspansi, kantor pusat kami sudah bilang, apakah sulit? Karena kita harus memiliki kesempatan yang setara. Jadi kemudahan melakukan bisnis dan juga perlakuan antara perusahaan domestik dan perusahaan asing itu harus diperlakukan secara adil. Jadi ini hanyalah beberapa kutipan kata-kata yang harus kita perhatikan yang datang daripada perspektif. Jadi itulah temuan-temuan dari studi kami ini. Dan sekarang saya ingin mengundang Bapak Jerry Chan yang sangat baik mau bergabung dari China. Jadi dia adalah CEO dari Astra Conductor Limited, dan saya rasa beliau punya beberapa perspektif mengenai
dia melihat pasar Indonesia dan tentunya ada beberapa yang positif. Itulah kenapa dia bersama kita. Tapi beliau juga akan menyebutkan beberapa tantangan-tantangan yang terus dihadapi oleh Indonesia. Jadi Bapak Chen, selamat datang. Terima kasih untuk bergabung. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih banyak mengenai Astra dan bagaimana melihat pasar Indonesia. Terima kasih para partisipan. Astra ada perusahaan Austrian dan kita global. Kita punya pabrik di Austria dan di Brazil, di India, dan juga di Cina. Dan keempat sektor yang kita layani di seluruh dunia ini, kita memproduksi kabel listrik dan transformer. Dan sebenarnya kita juga punya server di Indonesia sejak 2011 dan hingga sekarang sekitar 9 tahun. Pada waktu itu kita melayani pada awalnya untuk pasar sekitar kurang dari 10% hingga 2018 dan hingga 65%, dan pengguna akhir kita adalah customer adalah semua transformer tenaga di Indonesia seperti Seapower, Unido, Schneider, dan di Surabaya ada Bambang Jaja, sekitar 5 sampai 6 produsen transformer tenaga. Dan kita memberikan on time delivery selama 6 tahun. Dan juga Miss Kalina dan Dan juga dia bisa memberikan brief tentang situasinya, dan kita menemukan tantangan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sebenarnya dari 5 tahun lalu, kita pergi ke sebelah timur Indonesia untuk melihat kemungkinan untuk mendapatkan investasi untuk mendirikan perusahaan di sana, untuk pabrik di sana, karena bisnis coal kita menggunakan koper untuk ketersediaan dari produknya, dan juga working capitalnya. Jadi kita tidak bisa menunggu lama untuk memproduksinya. Kita ingin mendirikan pabrik di sana, tetapi karena berbagai masalah seperti traffic checks dibandingkan dengan negara ASEAN lain, dan juga lalu lintas juga buruk di Indonesia. Saya rasa semua tahu itu. Saya telah berusaha, saya sudah pernah ketinggalan 5 pesawat selama saya berbisnis di Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin diperbaiki di Jakarta. Setelah evaluasi kita mengenai kemungkinan di sana, kita menahan proyek itu. Jadi kita membiarkan bisnisnya berlanjut terus, dan beberapa tahun terakhir kita juga melihat PLN, mereka juga punya perencanaan yang baik untuk pengembangan di transmisi tenaga, distribusi tenaga, dan juga Miss Kaliana juga mengenai leher dari infrastruktur. Jadi kita menyediakan negara transformer tenaga, tetapi juga menyampaikan power transformer. Jadi dari tahun 2014 hingga 2018. Tapi karena terlalu banyak transformer di sana dan infrastruktur dari power station-nya itu lebih lama, jadi lebih lama dari schedule-nya, maka bisnisnya turun. Jadi Anda bisa melihat sebagai perusahaan global, bila Anda ingin investasi di sana, tapi kita tidak bisa melihat rencana yang stabil dan tidak bisa melihat ROI-nya, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Maaf Dan, saya bisa bacakan semuanya. Anda tidak perlu menghenti, Anda silahkan bertanya. Jadi juga karena juga ada copper bisnis, 80% adalah copper
atau tembaga, kita bicara dengan beberapa supplier tembaga di Indonesia. Kita juga ada kertas insulasi, yaitu yang berkualitas baik, dan juga Venice. Mereka tidak ada supply di Indonesia, yang berarti Indonesia tidak bisa menarik investor seperti ini. Apakah ini karena ada environmental protection atau ada masalah lain? Jadi kita harus impor dari tempat lain, maka pajak dan waktunya juga kritis. Itu sebabnya seluruh bisnis plan sepertinya tidak menghasilkan keuntungan. Itu sebabnya masih dalam pending mengenai rencana investasi. Dan juga kita bukan perusahaan engineering, kita hanya produksi sesuatu yang digunakan oleh pasar domestik. Karena kita mempertimbangkan dan kita 5 tahun lalu karena pasarnya yang besar, pasar domestik yang besar, karena Indonesia adalah negara ketiga dengan populasi terbesar pasarnya. Maka permintaannya listrik sangat tinggi. Dan sepertinya hingga sekarang kita sudah mendekati perusahaan transportasi tenaga dari nikel PLN. Kita sebut low profile. Seperti kita punya banyak material yang baru untuk meningkatkan dari power transformer tersebut. Yang berarti bahwa cooling efeknya baik, maka masa hidupnya panjang, maka biaya Anda pada access management akan lebih rendah. Kita jelaskan, tapi sepertinya tingkat keberterimaannya untuk materi ini tidak mudah untuk berpenetrasi. Itu sebabnya kita juga salah satu kriteria yang kita pilih tempat mana yang akan kita pertimbangkan untuk menjadi perusahaan pabrik produksi kitra di luar Cina, yaitu di Asia Pasifik. Jadi ini sesuatu yang kita harus pastikan bahwa kita memiliki investasi yang baik dan ROE yang baik, dan kita menggunakan Indonesia untuk mensuplai ke seluruh negara di ASEAN. Karena bea cukainya akan lebih baik, OTD, dan pengantarannya juga baik. Yang berarti saya bisa supply ke Thailand. Saya juga sekitar 40 hingga 50% dari market share. Vietnam, Laos, dan Singapura tidak terlalu banyak, karena Singapura hanya beli dari negara lain yang dengan tenaga kerja yang lebih murah. Dan juga di market share ASEAN itu cukup tinggi. Jadi kita berharap bisa menemukan tempat yang bisa radiat mengenai supplier di sana. Seperti yang saya sampaikan, hingga sekarang kita masih melihat ROI-nya, dan saya harap Indonesia, kita bisa berharap ada perbaikan di Indonesia, dan mengenai ROI tersebut segera. Saya harap saya sudah menjawab pertanyaan di bidang itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena memberikan gambaran bagaimana melihat pasarnya, tantangannya, dan melihat Indonesia dan sehubungan dengan pajaknya, lalu lintas yang sudah Anda ketahui, dan Anda juga menyampaikan mengenai kekurangannya atas supply yang ada. Apakah Anda punya perspektif mengenai batu baranya, atau mungkin nanti pada waktu tanya jawab kita juga mungkin ada tamu dari Cina dan melihat region Asia, Anda punya perspektif yang baik mengenai apa yang ditawarkan di region. Jadi Anda sudah bisa melihat tantangan di Indonesia. Apakah Anda punya perspektif mengenai bagaimana tantangan atau kekuatan Indonesia dibanding dari pasar yang lain yang sudah Anda lihat? Apakah mungkin di Asia Utara Timur atau Korea Selatan? Jadi untuk tidak investasi di Indonesia versus market lain. Bagaimana Anda melihat market tersebut? Apakah mereka lebih kuat dibanding Indonesia atau lebih lemah?
Mari kita lihat ketertarikan terhadap para investor untuk Indonesia. Misalnya biaya hidup itu rendah, jadi ekspat kita bisa bekerja sana dengan mudah karena kita perlu melakukan transfer teknologi. Jadi misalnya orang Australia atau bahkan dari Cina perlu datang ke Indonesia untuk tinggal beberapa waktu sebentar. Dan juga tenaga kerjanya rendah biayanya. Tetapi biaya tenaga kerja tidak mengokupasi bagian yang cukup besar. Jadi harus tahu dan juga harus tahu tentang mesin. Jadi labor cost itu tidak terlalu berpengaruh buat kita. Jadi gaya hidup tidak terlalu bersaing. Kita juga berpikir tentang Thailand. Thailand itu lebih mudah di kota metropolitannya. Kita tinggal di Indonesia di Jakarta dan mungkin kita tinggal di rumah yang apartemen atau rumah yang sangat luxurious, dan selain itu kita tidak memiliki rasa keamanan yang kuat. Pada saat kita masuk, kita harus di security check. Tapi di tempat-tempat lain seperti Thailand, mereka bisa memberikan rasa nyaman yang lebih baik dan kebijakannya. Karena pada waktu itu 5 tahun lalu kita tidak menerima banyak mengenai kebijakan regional dan memudahkan berbagai pajak, pengurangan pajak setelah beberapa tahun. Jadi itu hanya 5 tahun. Jadi kita itu adalah status dari investasinya. Terima kasih banyak dari sisi kita. Ya, terima kasih banyak Pak Marola. Terima kasih banyak Jerry atas perspektif Anda. Kembali ke sesi berikutnya. Terima kasih Jerry. Oke, dalam bahasa Mandarin. Terima kasih Dan atas temuan Anda. Khususnya untuk Jerry Chen, saya harus mengucapkan terima kasih dari testimoninya. Itu adalah sebuah pengingat yang bersahabat bagi kita mengenai masalah-masalah yang dialami orang asing. Jadi tanpa menunda lagi, saya ingin melanjutkan kepada pembicara berikutnya, Bapak Ricky. Dia Deputy Director Perencanaan Investasi. Dia akan mempresentasikan tentang bagaimana mempromosikan investasi Indonesia. Pak Ricky, kami persilahkan sekitar 15-20 menit. Kami persilahkan Pak Ricky. Terima kasih Pak Marolo. Terima kasih Pak Den. Itu adalah kajian yang sangat menarik. Dan Pak Jerry, terima kasih telah berbagi dengan kita. Saya akan mencatat poin-poin tersebut, pandangan Anda, dan saya akan jelaskan mengenai tantangan-tantangan Anda. Okay, ladies and gentlemen, very good afternoon. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ricky Kusmayadi. I'm a Deputy Director of Investment Planning Manufacturing Industries. And today I would like to share with you about how is the first wait, I cannot. Okay. Yeah, the first slide the first topic I would like to share about how is the investment performance and this year in the
during this pandemic COVID-19. Yeah, as you can see from the slides, yeah, maybe then you can see your Pak Jerry. Yeah, this investment realization in Q3, the third quarter in 2020, in the total is around 611 trillion rupiah. That one is about 74.8% of all our target in 2020. So you can see that it is growing. I mean, if we compare with the last year, it is growing in total in 1.6% of the investment realization in the quarter three, January until September this year. Okay, and then for this slide, I want to show you that the foreign direct investment and then domestic direct investment quietly balance. Yeah, you can see that FDI, of course, there are some declining because of the COVID-19. So most of them is quite wait and see with this current condition, and then but the domestic direct investment still growing about 9.3% of in this January until September 2020. Okay, and then we are talking about the what kind of sectors that still growing in this situation. You can see from all of the performance, transportation, warehousing, telecommunication. It's that are leading for these sectors, and then following by electricity, gas, and water supply. That one is some kind like infrastructure, and then the third one is from the manufacturing sector, metal except machinery and equipment industry, and so on. Okay, and this based on location, West Java is still quite favorable for the investment. Yeah, you can see that for foreign direct investment itself, West Java still a rank of #1, and then of course Jakarta, and then even North Maluku and Banten. But quite interesting that for the domestic direct investment, is Java is get the #1 rank of investment realization from the domestic direct investment. Yeah, from the last realization, we can see that Singapore is still the #1 of the foreign direct investment, and then followed by China, Hong Kong, Japan, and South Korea. I think for these 5 countries, we can say that it is traditionally from these current Asia countries that invest in Indonesia. Okay, from this data, you can see most of these 10 of rank of investment realization. After the South Korea, you can see on United States of America, Malaysia, Luxembourg, and Australia. Yeah, from this data, this presentation, you can see that the domestic direct investment trend sectors from 2015 until September in the 2020, most of these domestic direct investment trends is coming from the services. You can see that
last 2 years, 2018 and 2019, most of the investment, domestic direct investment is coming from the services sectors. And then also this year's in the 2020, domestic direct investment still growing in the services sectors about 67.7%. And then the manufacturing itself, you can see from the trend is. Anda bisa lihat dari trennya sekitar 20% dari seluruh realisasi tren di domestic direct investment. How about bagaimana dengan investasi bila kita mengkombinasi investasi langsung domestik dari 2020 sampai dengan September 2050, sebagian besar sektor-sektornya yang terbesar adalah di sektor jasa, sekitar 55% tahun ini. Dan juga 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019 juga sama. Bila kita lihat dari, kita pisahkan investasi domestik langsung dan investasi asing langsung, ada perbedaan sektor yang sudah terrealisasi di Indonesia. Untuk investasi langsung asing, sebagian besar terrealisasi, yaitu di sisi industri metal, listrik, transportasi, industri perumahan, chemicals, dan pharmaceuticals. Saya ingin berbagi dengan Anda bahwa bila Anda bicara tentang elektronik sendiri, Anda bisa melihat dari foreign direct investment hanya di peringkat 10 dari realisasi investasinya tahun ini. Dan untuk domestic direct investment di peringkat ke-13 dari realisasi investasinya Indonesia hingga September 2020. Untuk kinerja industri elektronik di Indonesia yang sudah dibagikan oleh Dan, bahwa kita tidak terlalu baik untuk di sektor ini ya, sejujurnya. Mungkin setelah ada kajian ini, Dan bisa memberi kita rekomendasi mengenai bagaimana, dan Anda sudah menyampaikan bagaimana strategi kita untuk promosi, supaya kita bisa lihat dari kajian Anda. Mungkin kita harus menyesuaikan strategi promosi kita, apa yang harus dilakukan lebih spesifik di sektor tertentu, khususnya kinerja dari elektronik ini. Dan untuk itu menjadi kinerja lebih baik di tahun-tahun mendatang. Ini adalah rencana relokasi investasi di Indonesia. Beberapa datang dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Baik. Baik. Kita bicara tentang perspektif untuk sektor potensial berhubungan dengan industri ini, itu sektor elektronik, dan sudah menyampaikan mengenai bagaimana Indonesia sangat agresif dalam
digital economy saat ini. Anda bisa lihat bahwa total penduduk kita 272 juta jiwa saat ini, dan telepon yang terkoneksi yang ada sekitar 1,5 dari penduduk kita, dan pengguna internet kita sekitar 75 juta. Dan yang aktif menggunakan sosial media sekitar 160 juta jiwa. Dari data, mungkin kita adalah negara ketiga yang terbesar setelah Amerika Serikat, kemudian Cina, dan kita adalah yang ketiga. Ini adalah sektor potensial untuk ke masa depan di tengah krisis global saat ini. Sebagaimana ketahui, kita saat ini di krisis pandemi, e-commerce masih memiliki alternatif yang baik untuk meningkat di Indonesia, seperti juga teknologi digital dan cyber security untuk healthcare dan bioteknologi, dan energi terbarukan. Maka kelima ini adalah sektor yang dapat menjadi potensial untuk Indonesia beri di masa yang akan datang. Dari data yang kita miliki, e-commerce Indonesia secara signifikan bertumbuh dengan cepat, khususnya di kondisi saat ini, selama situasi pandemi. Anda bisa melihat bahwa Tokopedia sekitar 140 juta kunjungan setiap harinya, per bulannya. Anda bisa lihat ini dari perspektif investor, bahkan untuk lokal, perspektif lokal, bahwa e-commerce kita, lingkungannya untuk e-commerce dari digital economy dapat menjadi sangat baik di tengah 4 sampai 10 tahun mendatang. Sebagaimana Anda ketahui, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, mereka adalah unicorn Indonesia yang terus bertumbuh. Jadi saat kita bicara tentang sebagaimana sampaikan dan tantangan-tantangan, salah satu tantangannya adalah bagaimana melakukan bisnis di Indonesia. Maka kita sekarang sedang melakukan bisnis, perbaikan bisnis di Indonesia. Target kita untuk tahun ini mungkin sekitar 60. Mungkin untuk 5 tahun ke depan sampai 2025, target kita 40. Dan bagaimana kita lakukan untuk mencapai target ini? Pertama, mungkin Anda sudah pada tahu mengenai online single submission. Jadi untuk memperbaiki respon kita mengenai masalah mendapatkan perizinan supaya lebih cepat dan lebih baik untuk saat ini dan untuk masa depan. Selain OSS, untuk sektor ini, khususnya industri sektor elektronik, untuk seluruh industri manufaktur, yang berbasis kebijakan tentang DNI ini, tapi mungkin kita akan berubah kebijakan kita mengenai BNI atau daftar negative risk of investment, maka bisa meningkat menjadi 100% FDI-nya. Jadi sebagaimana Anda sampaikan mengenai insentif, Pak Jerry,
kita bisa mendapatkan fasilitas green line, tax allowance-nya sebesar 30%, tax holiday-nya bila Anda mencapai 500 miliar rupiah, yaitu sekitar 300 jam dolar berapa kira-kira Pak Dan? Mungkin Anda bisa lebih tahu nanti. Dan juga kita ada mini tax holiday. Sebelumnya minimumnya hanya 500 miliar, tapi kita kurangi menjadi 100 miliar rupiah. Anda bisa mengajukan permohonan mini tax holiday dan juga super deduction tax. Itu adalah insentif pemerintah yang bisa kita berikan kepada para investor. Tentu saja industri manufaktur yang terkait sektor elektronik kita sebut sebagai pionir industri elektronik, dan itu berhak untuk mengajukan permohonan untuk tax holiday, mendapatkan tax holiday. Saat kita bicara tentang bisnis di Indonesia, maka kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal Omnibus Law. Ini adalah terobosan dari sistem hukum di Indonesia. Jadi sekitar 76 undang-undang Indonesia telah direvisi mengenai satu undang-undang, yaitu Omnibus Law, yang mengatur berbagai sektor. Dan kita sedang bersiap untuk menciptakan mengenai the government regulation, and Pak Jokowi menyebutkan sekitar 3 bulan mengenai cipta kerja. Sebagian besar cluster ini atau semua sistem dapat dipermudah dan memperbaiki ekosistemnya, dan untuk tenaga kerjanya, khususnya untuk UKM dan koperasi dan RMB dan seterusnya. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh BKPM hari ini selama masa pandemi COVID-19 saat ini, yang kita lakukan adalah memberikan dukungan pada operasional perusahaan, bahkan beberapa UKM yang ingin mengajukan untuk sektor-sektor tertentu di sektor kesehatan, because ya, karena kan tidak ada kaitan dengan derivative rate ya. Tapi kalau dia bertanya soal yeah. And then the second one is visa. Yang berikutnya adalah rekomendasi visa untuk Board of Directors atau Dewan Direksi, visa rekomendasi untuk pekerja asing, dan mempercepat proyek investasi yang ada, dan mengoptimalkan pelayanan perizinan. Dan ada beberapa investor yang investasinya potensial direalisasikan di Indonesia. Nilainya sekitar 708 triliun rupiah. Dan saat ini kita sedang dalam progres dan sudah dilakukan hingga 410 triliun rupiah, yaitu yang sudah yang sudah difasilitasi oleh BKPM. Jadi bila Pak Jerry ingin menjelaskan mengenai bagaimana progresnya
dalam menyiapkan berinvestasi di Indonesia. Kita sangat terbuka dan kita dengan ya, kita akan membantu memfasilitasi Anda untuk perencanaan Anda di Indonesia. Jadi untuk dari kami demikian. All of my presentation. Thank you, Pak Marolop. Sekian presentasi saya. I will back to you. Thank you. Saya akan kembalikan ke Anda. Terima kasih. Thank Bu Ayu, you. tolong dilihat itu interpretasinya masuk ke dalam bahasa Inggris. Tolong dilihat ada technical problem. Oke, saya di Indonesia. Ricky Kusmayadi for your presentation. So we have about 1 hour. So let's give the screen to the next speaker. The next speaker is my colleague from the Ministry of Trade, Bapak Reza Pahlavi. So he will talk about trade, role of international trade cooperation in increasing electronic product export. So Pak Reza is a director in Center for Analysis of International Trade Cooperation, Ministry of Trade. He was posted in Washington and Sydney. So the screen is yours, Pak Levi. Thank you, Mr. Pak Marolop Nainggolan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak ya? Baik Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. I wish everyone in a good health during this pandemic and hope that the COVID-19 pandemic also, ends soon. Yeah. And first of all, I would like also to thank Directorate General of National Export Development, Ministry of Trade of Indonesia, for hosting this important business forum. I really welcome the collaborations among Bappenas, the BKPMs, Rise Plus Indonesia, and I think this is a right step, really right step, for the electronic sector to become one of the focuses of development in Indonesia. Why I say this? Because apa saya bilang ini? Karena potensi, as I will briefly explain in my short presentation. seperti yang saya sudah jelaskan dalam presentasi singkat saya. Bapak Ibu sekalian, karena saya melihat sebagian besar peserta itu orang Indonesia, saya rasa lebih baik saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf untuk itu. Tapi saya juga dengar bahwa terdapat penerjemah simultan yang disediakan oleh penyelenggara. Jadi saya harap ketika saya bicara bahasa Indonesia tidak menjadi masalah. Tadi sudah ada dua presentasi sebelumnya dari Pak Den dan dari Pak Ricky dari BKPM. Mungkin saya tidak panjang lebar, saya hanya menyampaikan beberapa key point ya, mengenai elektronik gitu ya. Mungkin simpel-simpel aja. Nah ini presentasinya sedikit saja, artinya performance, kemudian global value chains, peluang tantangan, peluang kerjasama perdagangan internasional, dan conclusion dan recommendation. Dan hampir semua tadi sudah disebutkan oleh kedua pembicara sebelumnya, bahkan oleh Pak Dirjen Pakasan, juga dengan Ibu Amalia gitu ya. Nah, ini hanya sekitar kategori produk elektronik, saya kira ini udah umum gitu ya. Cuman yang saya mau titik fokuskan itu yang di kategori nomor 3 itu semiconductor dan integrated circuit gitu ya. Yang menjadi poin saya itu di nomor 3 gitu. Yang nomor 1, 2 sambil berjalan juga berkembang. Ya tadi udah dijelasin, intinya pokoknya sektor elektronik kita defisit lah. Semuanya tuh dari 3 bagian itu. Baik bagi kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu ya. Meskipun di kategori yang kedua itu sedikit tumbuh, cuman nilainya kecil gitu. Masih intinya defisit. Nah ini di sini ini ada kata penting di sini gitu ya. Kalau kita lihat ini perbandingan tadi juga disampaikan berkali-kali oleh kedua pembicaranya, cuman saya ingin memberikan gambaran aja sedikit. Jadi ini ekspor elektronik ke dunia dengan saya bicara
our peers, yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam, our competitors gitu ya. Nah ini bisa dilihat, ini satuannya tuh billion gitu ya. Billion itu kan miliar. Jadi kalau 1 billion itu kan 1.000 miliar US dollar. 1.000 miliar itu, 1 miliar itu kan 1.000 juta ya. Jadi kalau 1 miliar US dollar, itu 1.000 juta US dollar. Kalau 1.000 juta, 1 juta aja. Kita kali dolar 14.000 rupiah, itu 14 miliar. Nah ini bisa dilihat di sini, ekspor Indonesia itu cuma 10 miliar, ekspornya Vietnam itu 108 miliar, 10 kalinya. Dan ingat, perbandingan 1 miliar, jadi 10 ke 11, ke 12, ke 13, itu bandingnya 1 miliar ya. Kalau kita bayangkan 1 miliar itu, ekspor kita ke negara non-tradisional mungkin bisa dikumpulin dapat berapa negara gitu, saya nggak tahu gitu ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, the potential of electronic is enormous, huge or enormous. Ini besar sekali. Nah pertanyaan yang dasar, kok 3 negara ini bisa gitu? Malaysia, ya kan sama, kita sama-sama di Southeast Asia, maksudnya ya mungkin dari segi competitiveness gitu ya. Tapi maksud saya pasti ada sesuatu yang ada yang kurang benar gitu. Maksud saya ini ada yang gimana gitu di Indonesia ini, karena Malaysia, Thailand, dan Vietnam ini semuanya elektronik gitu. Oke, itu aja singkat ya. Nanti saya terakhir akan saya kasih lagi lebih sedikit detail. Jadi saya nggak fokus ke kebijakan apa, mungkin hanya fokus di sini, artinya memberikan gambaran gitu bahwa betapa jauhnya Indonesia tertinggal. Dan kalau kita fokus di sini gitu ya, artinya ya maksudnya yang lain sambil jalan, tapi ini the key point banget gitu untuk elektronik gitu. Nah ini juga tadi gambaran nih terlihat kalau kita breakdown. Nah Vietnam tuh dilihat dari 3 gambar ini. Untuk yang semikonduktor 50 miliar, untuk yang computing yang di tengah tuh 45 miliar. Nah ini jadi Vietnam mainnya di sini gitu ya. Sedangkan kalau Malaysia itu mainnya udah di produk jadi juga lah gitu. Tapi saya menekanin di sini, ingat sekali lagi ya, Vietnam tuh 50, yang kolom ketiga itu, yang warna biru itu kan Vietnam 50 miliar tuh untuk konduktor dan electronic integrated circuit. Tadi Pak Den udah gambarin tuh jenis-jenis elektronik gitu. Kemudian ya ini udah tau lah, ini apa namanya, kita butuh yang high skill, teknologi intensif lah, ini yang kita butuh gitu kan. Artinya pengembangan industri elektronik juga dibutuhkan dengan manufaktur yang punya high skill dan sebagainya gitu. Nah ini terlihat apa namanya, bahwa yang kita ekspor tuh produk jadi gitu. Jadi artinya, dan kita lebih banyak ambil input gitu. Jadi rata-rata yang kita ekspor tuh masih produk jadi, yang bukan produk jadi, produk yang sudah jadi dan kecil. Dan lebih banyak ke pasar domestik gitu. Padahal, if I may say, one of the biggest product imported by the world is electronic. HS number 85. Itu one of the biggest product imported by the world. Jadi kalau kita mau ningkatin ekspor ya apa yang kita punya, dan kita juga harus adjust apa yang dunia minta gitu kan. Nah cuman tadi pertanyaan saya balik tadi, Vietnam, Malaysia, Thailand itu bisa, kenapa Indonesia kok nggak bisa gitu. Makanya saya sangat menyambut baik, I really welcome collaboration tadi, dan with the auspicious from EU, we are in the negotiation with EU right now, so I hope electronic sector, one of the main discussion, I mean for mutual beneficial for both sides between EU and Indonesia. Nah ini juga terlihat di sini, ini apa namanya, keterkaitan ke belakang atau backward linkage kita tuh dalam. Artinya kita mengandalkan input, tadi udah disampaikan oleh pembicara sangat benar. Jadi kita tuh banyak input untuk memproduksi elektronik gitu ya. Input yang kita butuhin banyak. Ini juga salah satu harus yang kita pikirkan, gimana membuat kebijakan membuka bagaimana impor bahan baku itu untuk menunjang elektronik bisa terbuka dengan lebar, dengan lancar gitu-gitu ya. Ya, ini udah standar umum bahwa ya global value chain terlibat sama free trade agreement, artinya ini perlu didukung gitu ya. Artinya ya, tapi sepanjang kita siap gitu kan. Nah kalau Vietnam ini luar biasa, udah dia siap, competitiveness-nya tinggi, ditambah market access dia dengan EU udah concluded gitu. Jadi bisa betapa dibayangkan ekspor dia tadi 100 miliar itu kan untuk elektronik, sedangkan ekspor Indonesia kan seluruhnya, correct me if I'm wrong Pak Marolop, kalau nggak salah ekspor kita tuh 150 billion US dollar ya untuk non migas ya. Nah sedangkan Vietnam elektroniknya aja tadi 100 billion US dollar. Jadi
Ya berapa itu? 2/3-nya ya. Cuman elektroniknya doang, belum yang lain, belum bicara kopi, belum bicara yang lain-lain gitu. Ini yang mungkin key point yang saya ingin sampaikan gitu. Ya ini peluang-peluang tadi udah disebutin banyak, industri 4.4, potensi Indonesia segala macam, cuman beyond this to how we can utilize our competitiveness, how we can adjust with the situation, mostly during the post pandemic gitu loh. Dan ini udah this is the time for us to think. Dan sekarang inilah waktunya untuk berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan sektor elektronik kita. Kalau kita mau maju ya, saya kira elektronik nggak bisa di-ignore ya, nggak bisa dikesampingkan. Elektronik harus jadi. Karena tadi ya, satu lagi pertanyaan saya cuma mendasar tadi, balik lagi, my main basic question is, why? Pertanyaan dasar saya adalah kenapa Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu untuk bersaing di sektor elektronik dan kenapa Indonesia tidak bisa? Itu pertanyaan besar buat saya. Dan nilainya very huge, besar banget itu tadi saya bilang 1 juta US dollar aja itu 1.000 juta ya. Lagi saya ulang 1.000 juta. 1 million US dollar if we times by 1.400 US dollar. 1 juta US dollar dikali 14.000. Rupiah duit Indonesia itu saya nggak tahu duit 14 miliar rupiah untuk UKM seperti apa. Tadi jaraknya itu 1 miliar, 2 miliar tuh, ya itu yang saya ngeliatnya ke situ gitu. Ini juga tantangan ya, intinya kalau tantangan udah jelas lah. Kita belum sanggup, macam-macam mungkin kita masalah kompetitivitas gitu. About our competitiveness. Mungkin terkait dengan labor kita. Kita punya banyak labor, tapi low labor productivity gitu ya. Even low wages tapi low labor productivity. Terus mungkin our policy is not in line atau gimana gitu ya. Nah, dan yang tadi sudah disebutkan oleh sebelum pembicara sebelum saya itu. Nah ini mungkin bagian terakhir, mungkin sekitar 3-5 menit lagi saya finish presentasi saya. Ini juga key point yang saya ingin sampaikan sama tadi. I just want to take an example the case of Amerika, for example. Jadi Amerika tuh merupakan negara importir elektronik terbesar, jelas. Jadi kalau impor dari Amerika ya importir dunia, gitu kan. Itu udah clear, no debate on that. Nah ini saya mau ngasih unjuk HS85, saya bicara secara umum dulu ya, artinya 2 digit dulu lah, nanti bisa di breakdown. Ini lihat bisa dibandingkan dari kolom-kolom itu, ya mungkin China itu besar sekali itu kan, jadi udah kita ignore lah. Cuman lihat yang kecil-kecil tuh, mulai dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia tuh ya. Nah Indonesia tuh cuman 1,49, 1.9 billion. Nah coba lihat Vietnam, 21.75. Jadi Vietnam tuh 21 miliar. Nah ekspor Indonesia ke Amerika aja di bawah 21 miliar gitu. Jadi saya berpikir, oh jadi Vietnam cuma ngekspor elektronik doang, nilainya melebihi semua ekspor Indonesia gitu ya. Mau kopi, mau furniture, apalagi sebutlah, mau karet, mau apalah, mau semua gitu. Jadi, wah ini kayaknya udah ada, this is something we must correct this one gitu loh. Dan saya sangat sekali lagi welcome Bappenas menjadikan this is a first priority untuk pengembangan elektronik sektor di Indonesia gitu. Nah pertanyaannya, ini dari HS85 ini mana sih, apa sih produknya gitu? Yang kok bisa sampai, apa sih bahasa Inggrisnya, tilt kali ya? Jomplang apa ya bahasa Inggrisnya? Jadi sangat different, bedanya tuh beda sekali gitu. Ternyata produknya tuh yang nggak canggih-canggih gitu. Ternyata ini 2 produknya gitu. Yang satu HS number 8517 itu ya telepon gitu ya, mobile phone. Dan yang kedua itu 8542 itu ternyata itu semiconductor kayak chips. Nah itu coba lihat Malaysia ekspor semiconductor 15 miliar gitu. Sekali lagi 1 miliar itu 1.000 juta gitu ya. Dan kalau yang di sebelah kiri Vietnam ngekspor 8517 hampir 14 atau 13,8. Nah ini kita cuman 298 juta. Jadi setengah miliar aja nggak sampai gitu. Nah ini jadi artinya saya bilang ya ini kita harus terbuka mata kita lah, artinya salah satu prioritas gitu ya. Jadi ini contoh kasus ke Amerika gitu ya, permintaan, dan jelas ini permintaan ada besar. Jadi barang elektroniknya juga tidak canggih-canggih gitu. Nanti Pak Den mungkin kan tadi udah explain very detail tuh types of electronic sector, dan I saw that there is a
semiconductor is in tier 1. So this is ini udah jelas, ini kelihatan bahwa memang ya ini jadi persoalan kita dan dua produk ini gitu loh. Dan sekali lagi saya bicara number gitu ya. Number is matter gitu. Ya buat apa kita ini cuman, ya saya bukan bilang produk lain tidak penting, tidak, paralel semua, tapi ini bayangkan gitu ya. Ini nilainya miliaran besar dan ironisnya Malaysia, Thailand, Vietnam are able to take this advantage gitu. Jadi ini key point yang saya ingin sampaikan di forum ini gitu. Ya ini perkembangan perundingan saja biasa ya. Yang jadi poin adalah Indonesia EU now is in the negotiations. So I hope that they will discuss in detail. Electronic must be one priority sector to be discussed. Not only beneficial for Indonesia, I hope for EU as well, because you see that Indonesia is one of the biggest economy in Southeast Asia. Booming populations, young populations. A big market, so maybe EU can consider, and I hope that under this project, EU Rise Plus Indonesia juga bisa memberikan advantage banyak gitu ya untuk pengembangan sektor elektronik gitu. Kemudian di level regional, mungkin satu info yang perlu saya sampaikan bahwa RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu akan segera ditandatangani, hope this month. But again, minus India, because India said it is not balanced for India. Jadi, tapi anyway, one point to note that saya just worried yang bisa take advantage. Mudah-mudahan Indonesia is able. Kita harus memanfaatkan ini karena otherwise, I believe Vietnam can fully take advantage of this regional mega FTA agreement. I believe gitu ya. Ya kita nggak tahu, time will talk. Kita lihat, tapi saya berharap kita udah harus siap manfaatkan RCEP ini gitu. Ya saya kira itu Pak Marolop, jadi ini sedikit konklusi ya. Kita memang tergantung masih dari bahan baku input, banyak yang harus kita bereskan. Daya saing, policy, labor, infrastruktur tadi udah disebut semua. Ini harus kita betulkan, apa artinya kebijakan-kebijakan yang nggak perlu, tapi juga tetap in one side we have to, ya harus think about Indonesia. Jadi bukan berarti we open seluas-luasnya, tidak. Tapi artinya ya dengan EU pasti kita akan memberikan privilege because we are sit together to talk trade, to talk investment, to talk services, a lot of things. Of course, there will be flexibility, there will be preferences to be exchanged between both sides. Itu saja Pak Marolop. Sekali lagi mohon maaf kalau saya ada salah kata, mungkin hanya sekedar sharing information. So that's all. That's my just 2 cents Pak Marolop. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Pak Reza. So, 4 speakers already gave their opinions. If I may take 3 points to the this from the 3 speakers, the 4 speakers. Labor costs is the lowest in Indonesia from the compared to other producers. Each of the mixes is 69 now, but our export is a tenth of the Vietnam's export. So this is one of the irony that we have. All speakers mentioned about this. So it's time to discuss what's happened to Indonesia, what happened to our industry. So it's time to question and answer discussion. So I'll give the floor to whoever want to raise questions. Since in the chat room I didn't see any questions. I don't know whether because of they think that this is our problems. They need to think of it without asking anymore, or I don't know. Please raise your questions. Raise your hands if you have questions, or whoever, anybody want to raise concern, questions, or need clarification, please. Among us, there are many Indonesian trade representatives
There are also our colleagues, our friends from other ministries, from the embassy, from consulate general, also from the industry, the exporters, from the the electronics industry. So please, if you have any questions, raise your hand. If don't, I will give to Dan. Do you have any last words on this? Sorry, somebody asking in the chat room. Okay, one question. Do we have comparison on other countries' investment? Especially in Vietnam and Thailand and Malaysia. Do you have the information then to answer this question? Yeah, if I understand the question correctly, we're talking about levels of investment into other countries. And that kind of links back to one of my earlier slides, which looked at the comparative shares of ASEAN countries receiving FDI in electronics. Jumlah investasi negara-negara Asia yang dapatkan. Jadi ini cerita yang serupa. Indonesia tidak mendapatkan tingkat investasi yang sebesar Vietnam atau Malaysia atau Thailand dan Filipina yang sudah negara-negara lain dapatkan dalam beberapa tahun terakhir. Ingat diagram pie yang saya jelaskan di awal mengenai rincian FDI atau PMA untuk komponen elektronik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi terlepas daripada perkembangan yang cukup baik yang sudah dipaparkan oleh presentasi saya dan juga pembicara lainnya, tapi tetap masih jauh perjalanan untuk sejumlah area. Saya bisa membahas beberapa perspektif mengenai kenapa negara-negara lain itu berhasil menarik lebih banyak investasi. Kalau tertarik, perlu saya jelaskan itu lebih lanjut. Kita sudah bahas dalam diskusi kita, dan salah satu kolega kita menjelaskan mengenai jumlah perjanjian perdagangan bebas. Indonesia lebih sedikit, dan contoh yang baik, Indonesia, Filipina, Vietnam, European Union sudah punya perjanjian perdagangan bebas. Jadi bukan hanya soal perjanjian perdagangan bebas saja, tapi mengenai ketersediaan lahan. Nah, kalau untuk tenaga kerja, Indonesia cukup bersaing. Tapi kalau harga lahan itu lain kasusnya. Kalau Indonesia itu lebih mahal harga lahannya dibandingkan dengan negara lainnya. Seperti Batam, itu bagus lokasinya, bagus, tapi lebih mahal dibandingkan lokasi-lokasi lainnya. Dan kalau kita lihat bagaimana metode alokasi lahan di Vietnam itu berbeda dengan Indonesia. Vietnam memiliki sistem ekonomi yang berbeda, tapi ini adalah salah satu dimensi yang dipertimbangkan oleh investor. Dan kalau yang lain membicarakan keberhasilan Malaysia untuk semiconductor, dan iya, itu sangat intensif lead bank, dan itu memberikan manfaat bagi Indonesia yang cukup tinggi dan bisa meningkatkan ekspor Indonesia. Dan semiconductor itu adalah barang ekspor. Dan keberhasilan Malaysia bukan terjadi satu malam. Mereka memiliki program-program perkembangan klaster di Penang, Kuala Lumpur, dan mereka lakukan selama puluhan tahun terakhir. Dan mereka punya peta jalan untuk menarik investor dan juga menghubungkan antara PMA, dana modal asing, dengan UMKM yang ada di Malaysia untuk memajukan dan membuat industri semikonduktor Malaysia itu berkembang. Jadi mereka sudah memiliki program pengembangan supply melibatkan penanaman modal asing, pelatihan, pengadaan dari supplier domestik, membantu supplier domestik dengan strategi, dengan rencana bisnis. Jadi program-program itu saling berhubungan dan membantu negara-negara seperti Malaysia untuk maju dan negara lainnya untuk berhasil dalam area-area ekspor elektronik.
Jadi itu hanya beberapa perspektif yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan lainnya berhubungan dengan itu adalah apakah mungkin untuk mendapatkan spillover, efek spillover dari investasi yang ada di ASEAN? Apakah itu bisa terjadi? Pertanyaan dari Ibu Desi. Ya, saya sudah baca pertanyaan ini. Menurut saya, mengenai program pengembangan supplier dan juga hubungan atau menghubungkan antara penanaman modal asing dengan investor domestik itu saling berhubungan dengan usaha Indonesia mengakses global value chain. Jadi kalau kita lihat apa yang Vietnam lakukan dalam supplier development programnya, dan program ini mencakup elektronik, otomotif, dan program-program ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sangat fokus kepada ekspor. Ini perusahaan-perusahaan penanam modal yang fokus kepada ekspor. Jadi perusahaan-perusahaan asing ini bermitra dengan puluhan perusahaan-perusahaan Vietnam untuk dilatih, meningkatkan kapasitas, untuk menguji program pengadaan, untuk menguji hal-hal lainnya. Dan ini meningkatkan kemampuan supplier-supplier barang di Vietnam untuk masuk ke dalam proses produksi di Vietnam. Dan kita sudah bisa melihat PMA yang masuk ke Vietnam itu sangat fokus kepada ekspor, seperti Samsung. Mereka tidak hanya untuk memenuhi pasar Vietnam, tapi juga memenuhi pasar ASEAN, pasar global. Jadi program-program seperti ini bukan hanya dilakukan di Vietnam, tapi juga dilakukan di Thailand. Mereka memiliki program-program yang baik, yang supplier bertemu buyer, yang mengkaitkan UKM-UKM yang kemudian bertemu dengan investor luar negeri yang tertarik membeli barang mereka dan masuk ke proses manufaktur. Jadi banyak negara memiliki program yang bagus, dan Indonesia juga melakukan inisiatif-inisiatif berbeda untuk menjodohkan PMA dengan supplier domestik. Tapi saya tahu lebih banyak bisa dilakukan, banyak hal bisa dilakukan. Jadi itu hanya salah satu contoh dari efek spillover. Entah itu seperti akses ke global chain, alih teknologi dan pengetahuan, itu penting. Dan kita bisa melihat PMA bisa membantu dalam alih teknologi dan pengetahuan melalui aktivitas-aktivitas yang saya tunjukkan di slide, seperti area-area semikonduktor, tapi bukan hanya untuk komoditas itu, tapi subsektor lainnya bisa memberikan spill over effect yang baik. Karena banyak representatif kita di luar Indonesia, jadi mendengar dari Jerry Chen, apakah ada manfaatnya untuk mempromosikan elektronik Indonesia, industri elektronik Indonesia? Kami ingin mendengar dari Chen yang menyatakan bahwa di Indonesia banyak masalah yang tidak disukai oleh para investor. Pak Marlop, Pak Chen menyatakan bahwa dia harus segera pergi ke acara lain, tapi saya akan menyampaikan apapun yang ingin disampaikan ke Pak Chen dengan dan juga menghubungkan dengan Pak Chen dengan KPM. Bagaimana pendapat Anda? Apakah apakah ada aktivitas yang bermanfaat dari perwakilan kita di Indonesia? Karena kita punya banyak hal menarik di Indonesia, khususnya di sektor elektronik. Ada dua hal. Ada banyak pekerjaan promosi yang dilakukan oleh PKPM di Indonesia dan melalui jaringan melalui IPC. Kita bicara tentang promosi dan taktik promosi. Satu hal yang timbul dari kajian kita adalah jumlah yang meningkat. Ada yang ekuivalen dengan BKPM, yaitu misalnya Investment Otoritas Malaysia, FIA di Vietnam, IDP di Singapura. Jadi mungkin banyak agensi di seluruh dunia
banyak industri elektronik, tapi itu tidak cukup. Tapi kita perlu bicara tentang kesempatan industri di bidang semikonduktor atau di smart robotik. Saya yakin banyak yang sudah dilakukan, tapi semakin banyak dilakukan, semakin spesifik, semakin produk spesifik yang mungkin kesempatan Indonesia dan progres itu dilakukan dari lingkungan bisnis dan benchmarking analisis seperti yang saya tunjukkan, yang menunjukkan biaya di Indonesia versus di pasar lain dan subsegmen lain. Banyak kerjaan yang bisa dilakukan di situ untuk bicara kepada investor space khusus di line bisnis yang khusus. Tidak ada agensi di seluruh dunia yang mungkin punya lebih pekerjaan. Pasti banyak yang bisa dilakukan. Dan saya yakin banyak yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Riki. Saya ingin menggunakan bahasa Indonesia. Ya, begini, mungkin tadi Pak Reza terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Memang ada suatu pertanyaan di situ, kenapa sektor ini nggak berjalan. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya Batam itu targetnya adalah buat investor elektronik sebenarnya. Dan beberapa sudah kita jalan seperti Pegatron dan sebagainya sudah berjalan di sana, investor-investor baru, dan ya mereka juga sektornya adalah fokusnya adalah ekspor oriented, dan mungkin kita harus semacam ada revitalisasi ataupun fokus kepada Batam itu sendiri, Pak Reza. Mungkin ntar Pak Reza ada insight juga terkait sama itu. Karena kenapa? Karena memang Batam sebagai free trade zone, ya itu sudah ada regulasinya. Cuman memang tantangannya adalah pada saat perubahan dulunya fully free trade zone dan memang diatur oleh suatu badan yang independen, kemudian menjadi masuk ke dalam struktur di pemerintahan, ada pemerintahan sendiri, adalah itu salah satu tantangan. Ya, saya 4 tahun terakhir ada di Singapura, Pak, di IPC Singapura. Memang diskusinya adalah ini persepsi dan diskusi dari investor Singapura dan juga pemerintah Singapura, karena ya tadi Dan nyebut tentang Singapura, what is it, the EDB, Economic Development Board, ya BKPM-nya Singapura. Dia dari dulu memang kita kerjasama dengan Singapura sangat baik gitu. Tapi berkembangnya Batam menjadi lebih besar sekarang, dan ada persepsi mereka yang ya Bapak, kita bisa cek di beberapa artikel di Singapura bahwasannya Batam itu seperti ada dua matahari gitu. Ada dua matahari dalam memimpin terutama di sektor investasi. Jadi apakah itu mereka harus ke BP Batam atau ke pemerintah kota? Nah, ada dua tahapan seperti itu. Jadi mungkin dulu memang itu luar biasa, Batam itu menjadi kita bisa membayangkan antara New York dan tetangganya gitu, di Batam, New York itu sebagai kemajuannya, dan Batam limpahan ekonomi Singapura ataupun manufaktur Singapura yang sudah ya karena Singapura makin mahal, Batam menjadi pegangannya. Tapi sampai ya karena berjalannya waktu ya terhambat gitu jadi ininya. Nah, mungkin mumpung kita di sini bersama-sama, ada Bappenas, kemudian juga ada Kementerian Perdagangan, dan kita mungkin bisa duduk bareng lagi, Pak. Kita mencari, ya nggak tahu apa kita nanti arahnya ke Batam kah, atau ada satu tempat yang menjadi memang klaster, tadi Dan menyebutkan ada klaster khusus gitu ya. Apa udah kita revitalisasi aja Batam menjadi fokus bersama untuk di sektor ini. Itu kira-kira masukan dari kami, Pak Marolop. Terima kasih. Baik. Dan sedikit Pak Marolop. Sebentar dulu. Ini Pak Reza mau jawab Pak Riki atau? Ya, sedikit aja cuman sharing tadi, menyambung sedikit aja paling. Yes, sepakat Pak Riki. Artinya memang ini, saya bilang tadi memang sepakat dengan Bapak, artinya memang ini suatu kesempatan besar buat kita ya. Tadi saya udah gambarkan, ya bukan kita nggak fokus ke pasar-pasar semua fokus, tapi dan ironically-nya itu
Vietnam tuh ya kalau kata Den tadi benar, artinya memang ini bukan not overnight gitu ya. Memang kalau Malaysia tuh udah dari lama, tapi kalau Vietnam tuh dari dulu sama kita sebenarnya tahun 90-an yang diekspor beras sama kopi. Nah, kalau sekarang dia udah nyambung ke tadi produknya nggak canggih-canggih tuh yang diekspor tuh electronic integrated circuit, itu labor intensive product sebenarnya, bukan produk yang canggih, bukan produk yang itu Pak ya. Artinya bukan produk komputer, nggak cuma sebesar itu. Cuma nilainya dibutuhkan dunia gitu. Nah, dunia itu bukan nggak bisa bikin itu, kalau mereka bikin itu kan labornya mahal buat mereka gitu, dan itu permintaan dunia gitu Pak. Jadi memang kita sepakat kita harus duduk bersama Pak. Apalagi saya di sini juga tadi ada Bu Amalia, ada Bu Desi dari Bappenas. Ini saya kira langkah yang tepat Pak Marolop untuk fokus ke sektor elektronik dengan bantuan juga from DEN, from EU. Jadi kita harus fully utilize project from RISE Plus Indonesia ini, karena the choice of electronic sector tuh udah very tepat sekali Pak. Karena artinya tadi saya bilang nilainya tuh correct. Artinya ya sebenarnya kita fokus itu ya naik 20% aja. Dari 20 miliar naik 20% aja udah gitu berapa negara coba. Dan sekali lagi tadi saya bilang Malaysia, Vietnam, Thailand tuh bisa gitu Pak. Itu saya jadi nggak habis pikir apakah kita infrastruktur kita yang tadi atau DNI kita kali, atau ya tapi saya juga nggak setuju ya kalau we fully open gitu ya nggak juga. Kita harus melihat Amerika aja yang sebesar itu punya slogan Make American Great Again gitu ya. Ya meskipun sekarang we welcome new President Joe Biden, itu akan new dimension, arahnya lebih ke more regionalism rather than bilateralism. Nah ini kan memang, tapi negara sebesar Amerika aja kan seperti itu gitu. Nah inilah, jadi artinya ini kesempatan baik, saya sangat menyambut baik sekali dari Den, apalagi atas Pak Marolop dan Pak Riki juga. Ini harus duduk, ada Bappenas tadi, ini udah masuk Blue Book Bappenas untuk mengembangkan ini. Kalau enggak, saya kira ya bukan berarti saya nggak bilang ekspor komoditi kita, kopi, karet, apalagi segala macam furniture, tapi sama Vietnam cuman saya just semiconductor. I only export, sorry, I'm just kidding gitu ya. Saya only export semiconductor or electronic integrated circuit IC, huge. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Thank you. Dan, there is a further question. Jadi, ada pertanyaan lebih lanjut dari penjelasan Anda mengenai Supply Development Program di Vietnam. Dapatkah Anda jelaskan lebih jauh mengenai program itu? Apakah itu datang dari pemerintah atau dari peserta lain? Supply Development Program. Maaf, saya tadi di mute. Saya ingin menjelaskan sedikit adalah apakah itu dimulai dari pemerintah? Ada 3 mitra utama, ada pemerintah, ada pemerintah now, ada Kementerian Industri, ada badan investasi, dan ada 2 sektor privat. Jadi ada Asosiasi Industri dan National Chamber of Commerce. Dan Anda juga pilihan investor asing yang akan ikut ambil bagian dan screening proses. Pertanyaan adalah bagaimana mengundang investor untuk berpartisipasi. Saya rasa saya tidak terlibat langsung di Vietnam program, tapi saya paham tentang kasusnya dan cara kerjanya. Investasi asing itu hanya untuk orang-orang yang berpartisipasi, karena ini untuk kepentingan mereka, ini untuk kepentingan semuanya, untuk mendapatkan sumber sebanyak mungkin dari produsen lokal, dari supplier lokal. Kita lihat komitmen perusahaan-perusahaan seperti LG, Samsung, dan perusahaan lain yang direferensikan di presentasi, semua mencari sumber dari lokal karena itu lebih efektif. Jadi mereka bisa mengambil peran untuk membantu perusahaan domestik untuk memperbaiki produk mereka, standar mereka, melakukan tes procurement, dan membantu dengan perencanaan bisnis. Mereka senang untuk menjadi mentor untuk perusahaan-perusahaan UKM lokal ini. Mereka dilakukan dengan bertahap. Mungkin ada pertama dengan analisa database dari UKM. Anda mendapatkan daftar panjang dari perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk jangka pendek, sekitar 6 bulan. Ada pelatihan, meeting one-on-one, dan selanjutnya perusahaan-perusahaan ini pergi dan melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki proses produk-produk mereka, perencanaan mereka, dan tahap berikutnya mereka melakukan review
dari perusahaan-perusahaan ini, dan para investi mengambil peran untuk membantu dan bersama dengan pemerintah dan Chamber of Commerce, dan UKAM ini diberikan mentoring yang lebih komprehensif lagi mengenai produk mereka, layanan mereka, dan pengujian untuk pesanan, pengadaan, untuk melihat supply dari barang dan jasa perusahaan ini benar-benar dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini melihat bagaimana negara ini melakukan pendekatannya, sepertinya hasil yang dilakukan di Vietnam, Thailand untuk jangka panjang melakukan hal yang mirip, tapi inisiatifnya juga cukup bagus untuk mengaitkan supplier domestik dengan pemberi asing. Jadi mereka melakukan kunjungan ke pabrik. Jadi banyak contoh mengenai praktik-praktik baik ya. Baik, terima kasih. Kita punya sedikit waktu. Saya akan berikan untuk 2 peserta untuk memberikan komennya. Dari Singapura dan juga perwakilan kita di luar Indonesia, ada nggak? Selain Pak Rumarsono, saya akan ambil 2. Saya akan terima 2. Khususnya yang melakukan promosi. Terima kasih atas topiknya yang menarik siang ini. Reza, apa kabar Pak? Dan Pak Riki, salam kenal. Saya di sini atas perdagangan Singapura. Siapa? Sekarang bekerja sama dengan IPC Pak Faisal. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Mr. Dan, let me speak in bahasa supaya ada penyampaian yang tepat. Jadi informasi dari Singapura bahwa HS85 Pak Reza memang masuk top 10 ekspor dari Indonesia ke Singapura. Tapi nilainya ya tadi tidak sampai triliunan. 188,6 juta untuk yang telepon for cellular network. About 180 million USD. Dan untuk HS854239 atau electronic IC itu 148, is about 148 million US dollar the export from Indonesia to Singapore. Lalu kami informasikan we just held the IID Pak, Indonesian Investment Day. Kita barusan membantu IDD, Pak Riki. Kita punya 10 webinar untuk mempromosikan investasi di Indonesia ke Singapura. Dari 11 provinsi itu, saya lupa apakah banyak menawarkan elektronik, manufacture dalam hal elektronik ini. Tetapi setahu saya, kemarin saya ikuti itu kebanyakan infrastruktur dan sektor-sektor lain. Elektronik ini kurang. Nah, sehingga saya tertarik juga di sini bagaimana Indonesia bisa mempromosikan supaya investor tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia berkaitan dengan sektor ini, Pak Reza, betul. Karena saya barusan kaget dapat informasi dari Pak Reza, Malaysia, Vietnam, Thailand begitu jomplang, apa bahasa Inggrisnya tadi. Kita cuma segini nih. Kalau ke Singapura saja hanya berapanya nih. Jadi apa ya sebabnya? Mungkin juga dari sisi tadi easy of doing business, men-set up factory atau manufacturing di Indonesia. Nah itu mungkin Arise Plus bisa bantu kita memberikan gambaran bagaimana supaya Indonesia mempromot ini, bagaimana supaya investor tertarik. Singapura ini kita tahu. We know the issues. There's an expensive place. Labor is expensive. The place is very limited, you know that. So for example, use like Batam. Batam is used by Singapore to produce goods. Produced by Singapore goes back to Singapore. It was produced in Singapore and it goes back to Singapore. So my expectation in Indonesia, the manufacturers, the electronics and user goods, is it? Yeah. So ready to use goods.
So from the HS size, the phone for cellular is higher than IC. IC is raw material for electronics. So once again, for this opportunity, I would like to share this data, but also encourage how Indonesia can give or promote investment in this electronic sector. How? I think Batam is a good option because it's very close to Singapore. By ferry, only 45 minutes, you can get here. So here it's close to Tuas, the industrial central in Singapore. So that's what I can share, Mr. Director, Mr. Marolop. Thank you for the opportunity given for about the export and investment. Thank you. Is there other representatives who wants to say something here or make comments? Please, if you have any. One more. May I, sir? Please. Aditya, please. Yes, thank you, Pak Marolop. Dan, good to see you again. How are you? Yeah, good to see you too. How are you? Yeah, I'm good, thank you. You look Pak great, Riki. Adit. Great to see you again. Yes, ladies and gentlemen, my name is Adit from IPC London. So basically, I think Dan already raised the quite sensitive issue related to land, because basically we have rather incompetitive in the terms of price of land. So I think we need to provide another alternative other than Batam to which is related to electronic industry, to provide an integrated industrial estates for electronics industry, I think. And it should be maybe lower in terms of price, and then maybe we need to provide certainties regarding the land, licenses also. So I think we need to provide that kind of things that can, increase the competitiveness of Indonesia in the eyes of future investors for electronic industry. Thank you. Thank you, Pak Aditya. So I think that's all from for today. Do you have any comment, any addition, Pak Dan or Pak Riki, Pak Reza, to close our session today? Any final comments, please, if you have? If don't, then okay. Please. From my side, no, I think it's been very, very useful just to hear, some of the challenges, the road ahead. All I would just say is long-term planning is going to be key. Malaysia has taught us that. Vietnam has taught us that. There are a lot of positives. Let's not forget that even in the light of the pandemic, we've seen some great electronics wins for Indonesia, including export-oriented wins, the likes of LG that are now going to be making TVs in Indonesia to serve not only the Asian but Australian markets. You've got companies like Alpan from the US that have been in China and now going to establish in Indonesia a solar lighting facility that will be export-oriented. So despite the challenges related to land, regulations, cluster development, good things are happening. And I think it's just collectively for us to start thinking about how we can make more of those good things happen. So that would just be my okay, thank you. Pak Riki atau Pak? Ya, mungkin terakhir aja Pak. Ya, saya rasa diskusi ini. So this discussion is really good, and the conclusion. So after this, led by Bapenas, and maybe Ibu Desi can add. So the direction of the discussion from Pak Dan has to be continued with what strategy that we will do, whether it will be, whether we do study again about Batam or another area or Batang, whether we can still use it as an electronic place. And we all will include the Ministry of Industry on this case, and we will be
we will make a timeline. So what are the target that we'll do? So that's it. And we all agree from Pak Reza, I can see, wow, that's amazing. So the potential is there, but we're not still playing in the sector well. And I think it's still shocking for me too. So that's all from me. Thank you. Okay, Mr. Reza, go ahead. Thank you, Mr. Marolop. This is the right opportunity. So for colleagues, for the representatives also mentioned, this is the time for us to change, not only for this one, but parallelly, but electronic has to be the focus. It doesn't need to be the advanced one. Like for example, Vietnam is only IC, nothing sophisticated. Semiconductor, 8542 semiconductor. It's an electronic integrated circuit. It's 15 billion US dollars. So imagine. So there is an in demand on that. So I expect that from our side, whether there's pandemic or what, trade war or whatever, we have to have the ability to build, cooperating with Bappenas, involving the Minister of Industry, because they're also important. And about the 8542 electronic integrated circuit, how we can develop this sector ya, 8542 gitu. Not, I mean, bukan berarti yang lain is not important nggak? Tapi doesn't mean that the others are not important, but how we can develop 8542 possible. They can do it with a high value. And in the aesthetic review with the support with PAN and Mr. Marolop, and also our representatives can give more information. So that's all. Thank you very much. Thank you. I think this is the end of our discussion today. So if you may, I will... Marolop, boleh sedikit saja Pak Bu Desi. Can I add a bit? Thank you very much. Thank you, Mr. Daniel, Mr. Ricky, Mr. Reza, for your explanation and interesting discussion. Allow me... Yang kebetulan ada rapat yang lain. Setuju sekali dengan Bapak-Bapak semuanya bahwa memang ini kita perlu ada tindak lanjutnya, Pak, bahwa kita perlu untuk sebenarnya dari kajian dari Pak Daniel ini sudah terlihat apa sih sebenarnya permasalahan utamanya. Permasalahan utamanya kita ada permasalahan skills, permasalahan yang belum cukup ya, yang memang kita harus perlu tingkatkan. Terus juga ada juga permasalahan dari mungkin investasinya juga yang perlu kita semakin dibuat semakin menarik. Dan juga mungkin sebenarnya tadinya saya berharap ada teman-teman dari Kementerian Perindustrian yang juga bisa memberikan masukan sebenarnya apakah kebijakan kita dari hulu ke hilir untuk sektor elektronik ini sudah sejalan. Karena sektor elektronik ini hulu hilirnya cukup panjang, Pak. Tadi seperti Pak Daniel sudah ceritakan bahwa subsektornya ada 10 dan masing-masing sektor juga itu punya hulu hilir juga. Nah, ini yang mungkin kita perlu dalamin lagi nanti. Mungkin nanti kami akan laporkan kepada Ibu Direktur dan juga Ibu Deputi, dan mungkin dari follow-up kajian ini mungkin kita bisa mendapatkan insight dan mungkin apa lagi yang bisa kita kupas untuk bisa meningkatkan investasi dan juga meningkatkan partisipasi Indonesia di sektor elektronik di global value chain. Demikian Pak Marolop, terima kasih banyak. Thank you, terima kasih Ibu. So that's the last. Jadi itu bagian terakhir, komen terakhir. Izinkan saya buat satu kalimat untuk merangkum diskusi kita hari ini. More action to do so Indonesia is attractive to investor, especially in untuk para investor khususnya di bidang elektronik. Yang kedua, kajian yang dibuat oleh Arise Plus. Kita tidak perlu kajian lagi, lakukan saja. Apa yang harus dilakukan? Ayo kita ambil kesimpulannya dari kajian itu untuk menjadi pekerjaan kita, untuk
menarik para investor. Itu akhir dari diskusi kita hari ini. Saya harap pada diskusi berikutnya kita akan ada kegiatan-kegiatan yang konkret untuk menarik para investor. Saya akan kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Marolo. Terima kasih untuk para pembicara yang Honorable ladies and gentlemen, finally we are at the end of our great occasion today. Thank you very much for your active participation. And for your information, all speakers' presentation will be shared your email. So only make sure to put the right email address of the attendance form. Please stay healthy and safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. peace be upon all of us. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bu Desi, Thank you. See you again. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya, salam yang di Singapura. Take care. Mana Mas Adit, salam. Iya, makanya masuk ya. Aduh, bentar.